Shalom. 35 tahun sebuah perjalanan cinta, perjalanan ketaatan, perjalanan yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, 35 tahun yang lalu pertama kali Tuhan berkata bahwa saya akan disiapkan seorang jodoh, kekasih, seorang teman, sebuah perjalanan yang panjang. Saudara, hari itu Tuhan berkata, kamu tidak boleh pacaran sampai kamu berusia 17 tahun, 19 tahun. Tunggu sampai aku siapkan seseorang yang aku sudah siapkan. Dan pada waktu saya di Belanda, tiba-tiba saudara, Tuhan memberi saya penglihatan. Hari itu saya bermimpi ada begitu banyak pria, tapi Tuhan bilang, ingat, bukan itu yang akan mendampingimu. Dan Tuhan bilang, lihat yang di belakangmu. Waktu saya menoleh, saya lihat seseorang, dan dia adalah seorang pendoa yang setiap hari saudara, dia punya jam doa dari jam 4 pagi saudara, dan mendukung persekutuan, dan dia juga selalu bantu buat bagian sound system. Dia tidak pernah banyak bicara, dia naik sepeda, dan saya sempat shock, tapi saya tahu dialah jodoh yang dari Tuhan. Saya menyimpannya itu selama 1 tahun, dan kemudian pada waktu 1 tahun tepat, tiba-tiba pintu rumah saya diketok. Dan hari itu saya tinggal di apartemen, tinggal sendirian, 1 kamar. Dan pemuda ini ada di depan. Dia baru selesai doa puasa 1 hari untuk menentukan visi dan misi sepanjang tahun itu. Dan pemuda ini berkata, ambil 2 kertas, ambil 2 ballpoint. Pada waktu dia bilang, saya tahu dia sudah dapat dari Tuhan, saudara. Dan dia bilang, tulis di kertas yang satu apa yang kamu dapat tentang kita, dan saya akan tulis di kertas yang satu apa yang saya dapat tentang kita. Kalau tidak sama, lupakan dan anggap hari ini tidak pernah terjadi. Dan kemudian saya tulis di kertas yang satu, Benjamin Paul Wenas adalah jodoh saya. Dan dia tepat tulis yang sama, Indriati Cipto Purnomo adalah jodoh saya. Saudara, dan kami bertukar kertas. Pada waktu kami baca, dia cuma bilang begini, oke, mulai besok kita pacaran. Dan dia pulang. Saudara, itulah suami saya. Itulah seseorang yang hidupnya karena ketaatan. Hidupnya adalah memegang, saudara, suara Tuhan. Dia mungkin tidak pernah terlihat di depan. Dia bukan orang yang suka bicara. Dia bukan seseorang yang suka, saudara, untuk memamerkan apa yang dia lakukan. Tetapi dia adalah seorang yang penuh ketaatan. Saudara, kami menikah di usia yang sangat muda. Sekali lagi, bukan karena kami ingin menikah, tapi karena sebuah ketaatan. Saudara, dan saya mau berkata, pada saat saudara berani melakukan dan berjalan di dalam ketaatan, maka tiba-tiba engkau akan memasuki satu masa yang paling indah. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada perbedaan, bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi semuanya akan dilewati dengan jaminan dan pertolongan dari Tuhan. Saudara, kami berbeda bumi dan langit. Kami berbeda seperti api dan air. Tetapi justru itulah kekuatan kami. Kami menyepakati banyak hal. Kami saling melengkapi. Kami saling menguatkan. Kami percaya satu dengan yang lain. Dan kami berkomitmen satu dengan yang lain. Saudara, tidak ada hari tanpa dia membaca Alkitab dan berdoa. Tidak ada hari, saudara, tanpa kami saling menyapa dan saling mengucapkan cinta. Tidak ada hari, saudara, di mana kami tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga, dan buat banyak orang. Kami berkomitmen bahwa hidup adalah untuk melayani. Kami berkomitmen bahwa hidup adalah untuk menyelesaikan semua destiny. Saudara, kami selalu guyon, dan dia selalu guyon begini, kamu berikan waktumu, uangmu, hidupmu buat Tuhan, saya berikan istriku, dia bilang. Dan buat saya, kata suami saya, itu berarti saya double porsi, katanya, karena saya berikan juga hidup saya, tapi saya juga berikan istri saya. Saudara, dan dia seorang pejuang. Dia seorang seseorang yang sangat-sangat, saudara, suka bekerja keras. Dia tidak pernah telat. Dia bekerja di satu perusahaan 31 tahun lamanya. Terima kasih buat Mulia yang sudah menjadi keluarga buat beliau.
Terima kasih buat semua orang yang selama ini saudara begitu mengasihi dia. Pada hari-hari terakhir, saudara, dia begitu banyak dijumpai atau ditemui. Tiba-tiba saudara, ada sekian banyak reuni yang dia datangi. Mulai dari reuni SMA, mulai dari reuni gereja, mulai dari reuni anak-anak beasiswanya. Saudara, tiba-tiba dia begitu ingin untuk memanggil semua orang dan memberkati. Sampai ada satu peristiwa, hari itu dia mau pergi ke Bogor dengan teman-temannya, dan dia sudah pakai mobil, tapi mobilnya sopir saya disuruh pulang. Kenapa? Dia sangat pengen satu mobil dengan teman-temannya, walaupun itu berarti berdesak-desakan, pangku-pangkuan, saudara. Dan dia berkata, pokoknya saya pengen untuk benar-benar ngobrol dan benar-benar menikmati segala sesuatu bersama. Hari terakhir adalah hari di mana saya pergi dengan beliau. Saudara, ada begitu banyak keajaiban di hari terakhir. Yang pertama, tante saya dimakamkan di San Diego. Dan dia tiba-tiba keliling ke tempat ayah saya, ke tempat adik saya. Dan pada waktu dia berdiri di tempat adik saya, tiba-tiba dia berkata begini, "Jangan lama-lama, saya kok seperti melihat makam saya." Saudara, itu membuat kami tertawa hari itu. Kami tidak tahu bahwa itu sesuatu tanda dari Tuhan. Dan kami pergi, dan pada waktu selesai dia mengajak saya makan berdua. Saudara, sudah lama sejak kami punya keluarga, anak-anak dan cucu, saya tidak pernah makan berdua. Tapi setiap malam saya makan berdua, tapi tidak pernah pergi ke restoran berdua. Saudara, setiap malam saya makan berdua pasti dengan beliau. Tapi hari itu beliau mengajak saya ke restoran dan beliau ngobrol 2 jam dengan saya. Dia bicara sangat banyak ya tentang betapa bahagianya, betapa ikut Tuhan, betapa menyelesaikan dan membesarkan anak-anak, betapa dia bangga dengan anak-anaknya. Saudara, betapa dia bangga dengan cucunya. Ya, ini cara dia guyon. Dia berkata, tidak ada anak sehebat anak kita, tidak ada anak seganteng anak kita. Dan dia bilang tidak ada cucu sepintar dan secantik dan seganteng cucu kita. Ya, itu cara dia guyon. Saudara, dia bangga karena anak-anaknya semua sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah selesai sekolah S2 dan S3. Saudara, dia begitu bangga dan begitu bahagia. Dan dia berkata, saya tinggal pengen punya rumah. Saya pengen punya rumah yang udaranya sejuk, tapi tidak ber-AC. Dia bilang, saya pengen begitu saya buka, saya akan lihat padang yang besar. Saya lihat kolam, saya lihat binatang, dan saya bisa jogging, dan saya bisa menikmati semuanya. Saudara, dan saya bilang, ya udah kalau gitu beli aja. Dia bilang, mau beli di mana? Kalau di Bogor kan macet, dia bilang. Dan kami pisah, karena dia ke kantor, dan saya, saudara, pergi pelayanan. Dan itulah terakhir kali kami bertemu. Saudara, dan hari itu saya pulang jam 11 dan dia seorang atlet dan dia meninggal sebagai seorang atlet. Dia tetap pelari, dia tetap berjuang dan dia lari sampai garis akhir. Dia tidak pernah sakit karena dia juga selalu makan sehat, olahraga. Dan hari itu dia pulang kantor, dia berlari di treadmill dan dia meninggal dunia di saat itu. Saudara, saya mau berkata, inilah saatnya. Buat saya kehidupan kami adalah sesuai dengan ayat Ulangan 33 ayat 19. Akan banyak orang dipanggil dan mereka akan datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta terpendam. Saudara, itulah hidup kami. Kami dipanggil untuk naik ke gunung. Kami dipanggil dari satu keadaan, satu ekonomi yang sangat rendah. Kami dipanggil untuk naik. Kami belajar meletakkan korban, uang, hidup, titel, keuangan, kenyamanan.
Kami diajar Tuhan untuk meletakkan korban sembelihan. Setiap kali daging kami sepertinya dicabik-cabik, itulah saatnya kami mengucap syukur. Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak keindahan pada saat kami meletakkan korban. Ada hari di mana uang kami persembahkan semuanya untuk pelayanan. Dan hari itu kami tinggal di kamar yang cuma 2x2. Makan di situ, mandi di situ. Bahkan tempat tidur kami 90 kali 180. Dan kami harus tidur berdua di sana. Dan setiap kali kami harus berpelukan atau salah satu miring, salah satu baru boleh tergeletak. Saudara, dan setiap kali kami mengalami itu, dia akan tersenyum dan dia bilang, inilah kebahagiaan yang mungkin seumur hidup kita akan ingat. Karena kita mengalami itu 1 tahun. Karena apa? Bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena semua uangnya kami persembahkan buat pelayanan. Saudara, saat-saat seperti itu adalah saat kami paling bahagia. Saudara, mungkin daging kami disembelih, tapi kami belajar meletakkan korban sembelihan. Dan Tuhan gak pernah berutang. Tuhan membuat hidup kami 35 tahun adalah hidup yang dipenuhi dengan harta. Harta soal anak, soal keluarga, soal keintiman, soal cinta, soal saudara segala macam kelimpahan yang ajaib. Dan hari ini saya mau berkata, di saat sekali lagi suami saya yang tercinta dibawa pulang, saya berkata, mari letakkan mezbah seperti yang saya pakai di baju saya. Saudara, entah mengapa saya beli baju ini dan sudah 2 minggu saya terus pakai. Setiap kali saya pilih dari sekian banyak kata-kata, saya tulis kata mezbah. Dan saya berdoa dan saya mau berkata, hidup jadi mezbah. Hidup di mezbah adalah hidup yang sangat bahagia. Hidup yang sangat menyenangkan. Hidup ada begitu dekat dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah berhenti melimpahi kita dengan segala kebaikan. Sekali lagi, saya mau berkata buat semua orang di seluruh dunia yang mengucapkan terima kasih, yang mendoakan, yang memberkati. Saya menjalani 35 tahun hidup naik ke atas, naik dan naik dan naik, meletakkan mezbah demi mezbah. Dan itu bukan penderitaan, itu bukan sebuah kesakitan, itu sebuah kebanggaan, itu sebuah kehormatan, itu sebuah kelimpahan. Hidup kami sangat kelimpahan sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, teman, saudara, kakak, adik, orang tua, seluruh dunia. Engkau adalah keluarga besar dari yang kami jalani. 35 tahun sebuah perjalanan penuh cinta, penuh ketaatan, penuh kemuliaan, penuh kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Jamin aku selalu berkenan, Sungguh sebuah kehormatan untuk terbang tinggi. kalau Engkau menjadikan kami hamba-hamba-Mu. Selalu Biar hidup kami tetap jadi pijakan kaki-Mu. kami keluarga, Biar kami tetap mengerti apa arti tahu diri. melekat dalam Dan selamanya hidup kami adalah mezbah-Mu ya Tuhan. selalu menjadi Anugerah-Mu menjamin kami menuntaskan sampai glorious finish, menuntaskan setiap destiny, sampai rencana dan kemuliaan-Mu nyata atas seluruh bumi.